Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Gom Tutiani Hutagaol, NPM 18010100145, Grup PGA 3, mata kuliah pembelajaran tematik di sekolah dasar. Berikut adalah hasil jawaban kuis saya. Soal nomor 1, jelaskan alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk A. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, B. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Yang pertama, untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, yang pertama itu perkembangan psikologisnya. Anak usia kelas 1 sampai dengan kelas 3 rentangan di usia dini dan masih dalam perkembangannya. Maka dalam pembelajaran tematik untuk membantu perkembangan psikologis anak. Yang kedua adalah pola pikir yang masih holistik. Dalam pembelajaran tematik membantu anak berpikir secara konkret karena anak tidak mampu berpikir secara abstrak, maka dalam pembelajaran tematik menggunakan media benda konkret. Yang ketiga adalah pembelajaran yang bermakna. Dengan menerapkan pembelajaran tematik akan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Yang bagian B-nya untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD, yaitu karena pembelajaran tematik menggunakan pendekatan-pendekatan yang membantu guru dan siswa di kelas. Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan intradisipliner, yang kedua pendekatan interdisipliner, yang ketiga pendekatan multidisipliner, dan pendekatan transdisipliner. Soal nomor 2, dipandang dari sudut perkembangan psikologisnya anak dan Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah, berikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Berdasarkan acuan tersebut, Permendikbud nomor 22 tahun 2006 membantu aspek perkembangan psikologis anak. Dan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada satuan pendidikan ini berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Soal nomor 3, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata-kata tersebut dan berikan contohnya. Maksudnya pembelajaran bermakna yaitu karena dalam pembelajaran peserta didik akan memahami konsep-konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari dengan konsep pembelajaran yang sudah dipahaminya. Contohnya itu dalam pembelajaran tentang tema wujud benda, guru akan menggunakan benda konkret tentang wujud benda dan melibatkan siswa secara langsung untuk mempraktekkan dan mengetahui wujud-wujud benda. Maka secara tidak langsung guru akan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Soal nomor 4, jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi, psikologis, dan landasan yuridis dan aplikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu landasan filosofi. Pelaksanaan pembelajaran tematik merupakan implementasi dari kurikulum yang berlaku. Landasan filosofi terkait dengan 3 aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Terdiri dari 3 aliran. Yang pertama, aliran prokrovisme, yang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas dan pengalaman langsung belajar siswa. Yang kedua itu adalah aliran konstruktivisme, melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci pembelajaran. Yang ketiga yaitu aliran humanisme, melihat secara langsung keunikan atau kekhasan peserta didik, potensi dan motivasinya dalam pembelajaran. Contohnya itu dalam pembelajaran tentang pembelajaran tematik akan membentuk aspek kognitif peserta didik. Yang kedua yaitu landasan psikologisnya yang mencakup tentang perilaku atau tingkah laku peserta didik sehingga pembentukan tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik. Contohnya itu tentang tema indahnya kebersamaan akan memberikan nilai-nilai dan membentuk tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga, landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau yang mendukung proses pembelajaran tematik. Ada
undang-undang yang mendukung pembelajaran tematik, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Satuan Pendidikan Nasional. Soal nomor 5, sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana dan prasarana, sumber belajar, pengaturan ruangan, dan pemilihan media menurut Anda. Yang pertama itu bagi guru. Guru dalam pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, yang mampu menggunakan media pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu bagi siswa, pada pembelajaran siswa harus mampu mengikuti proses pembelajaran dan siswa harus aktif dalam pembelajaran baik secara individual maupun secara kelompok. Yang ketiga itu metode. Dalam metode, implikasinya harus menggunakan metode yang bervariasi sehingga pembelajaran tidak terlalu monoton. Yang keempat itu adalah sarana dan prasarana. Dalam pembelajaran tematik memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, karena dalam pembelajaran tematik melibatkan pengalaman langsung dan memerlukan sarana dan prasarana seperti sarananya tentang media ataupun alat peraga. Yang selanjutnya pengaturan ruangan. Pengaturan ruangan hendaknya ditata dengan rapi agar pembelajaran menjadi lebih tentram dan proses pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien. Posisi bangku peserta didik tidak terlalu monoton, dapat dirubah akan tetapi mengikuti metode ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru. Yang selanjutnya adalah pemilihan media. Sebaiknya dalam pembelajaran tematik, guru memilih media yang tidak rumit ataupun tidak membutuhkan waktu lama serta tidak membutuhkan membutuhkan biaya yang lebih besar. Soal nomor 6, jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui. Yang pertama itu, guru harus menentukan tema yang telah ditentukan sebelumnya sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan tema yang ada dengan kurikulum yang memang masih diberlakukan. Lebih mengutamakan aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik. Yang ketiga, mendesain rencana dalam proses pembelajaran. Dalam tahapan ini akan mencakup pengorganisasian atau kegiatan di dalam kelas ataupun ekstrakurikuler. Yang soal nomor 7, buatlah desain tematik di SD dengan menggunakan satu tema atau kelas bebas yang Anda ketahui saat ini. Contohnya tentang temanya itu tentang satuan pendidikan sekolah dasar, mata pelajaran tentang tematik, materi yang digunakan itu tema, berbagai pekerjaan, subtema, jenis-jenis pekerjaan, alokasi waktu yang digunakan yaitu 2 kali 35 menit, dan terdapat kompetensi dasarnya, kompetensi isi, dan tujuan pembelajarannya itu siswa mampu menjelaskan jenis-jenis pekerjaan dan siswa mampu mengidentifikasikan setiap jenis pekerjaan. Yang selanjutnya tentang media, metode dalam pembelajaran yaitu yang menggunakan media gambar atau media alat peraga secara konkret, yang menggunakan metode tanya jawab ataupun diskusi, menggunakan pendekatan scientific learning. Sumber belajar yang digunakan itu tentang sumber belajar buku paket ataupun media koran. Yang selanjutnya itu tentang kegiatan materi pembelajaran yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan dan pengertian pekerjaan. Yang selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan penutup. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian harus mencakup tentang 3 aspek yaitu aspek afektif, sikap, dan psikomotorik siswa.
Soal nomor 8, jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Yang pertama itu keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan materi sesuai dengan tema. Yang kedua, guru kesulitan dalam menerapkan keterpaduan mata pelajaran pada langkah-langkah rencana pembelajaran tematik. Yang ketiga, guru kesulitan dalam mengembangkan tema dan contoh tema tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekolah. Yang keempat, guru kurang dalam menggunakan media secara kreatif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, bahan ajar yang digunakan masih menggunakan pendekatan mata pelajaran sehingga menyulitkan guru dalam memadukan materi sesuai tema. Yang keenam, jadwal yang menggunakan mata pelajaran menyulitkan guru dalam memadukan berbagai mata pelajaran secara luas. Soal nomor 9, jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Pengertian pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang terpadu yang terdiri dari beberapa bidang studi yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Adapun landasannya itu yang pertama, landasan filosofi yang mencakup tentang aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif. Yang kedua, landasan psikologis yang mencakup tentang tingkah laku ataupun perilaku peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah landasan yuridis yang mencakup tentang peraturan perundang-undangan yang mendukung proses pembelajaran tematik. Soal nomor 10, jelaskan konsep pembelajaran tematik. Konsep pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang terpadu yang menggunakan tema, mengaitkan beberapa bidang studi ataupun mata pelajaran, dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Baiklah Bu, sekianlah jawaban kuis saya. Terima kasih.